Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para pinisepuh, para hujjaj, wabil khusus pada jajaran pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin yang senantiasa kita doakan seraya kita muliakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada mereka sehat walafiat, panjang umur dalam taat pada Allah, dimudahkan segala urusan, dibahagiakan hidupnya dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada para bapak ibu jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para pemirsa pengajian rutin malam Sabtu yang semuanya kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan segala urusannya, bahagiakan dan selamatkan hidupnya dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa berharap mudah-mudahan majlis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada di antara keluarga kita, saudara kita, tetangga dan jamaah kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang sedang ada masalah, semoga Allah berikan jalan keluarnya, sehingga semua itu akan menjadi pahala bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu, para pemirsa pengajian rutin Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan malam ini adalah malam bersejarah dan malam yang punya momentum besar dan mahal, yaitu malam terjadinya peristiwa Tahun Baru Islam yang saat ini 1444, di mana di dalam tahun Hijriah ini, khususnya di tahun baru ini, banyak sekali hikmah-hikmah yang perlu kita ambil, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Di antaranya adalah anjuran oleh para ulama yang mengatakan, barang siapa yang berdoa di akhir dan di awal tahun baru Islam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh para ulama adalah, para ulama mengatakan, man qala awal muharrami, barang siapa yang mengucapkan di awal bulan Muharram, yakni pada saat ini, kita saat ini sudah masuki bulan Muharram, itu sejak di kumandangkan maghrib, masa itu juga kita sudah berada di bulan Muharram. Para ulama mengatakan, man qala awal muharrami, barang siapa yang mengucapkan di awal bulan Muharram ini, Allahumma antal abadiyul qadim, wahai Allah yang maha abadi, yang maha dahulu, hadhi sanatun jadidah, ini adalah tahun baru, as'aluka fihal ismah, aku mohon padamu ya Allah penjagaan, minasyaitani, dari syaitan, wa awliyaihi, dan juga penolong-penolong syaitan, wal auna ala hadhin nafsal ammarati bisu, dan mohon pertolongan pada Allah dari godaan-godaan nafsu yang senantiasa menyuruh kita kepada keburukan, wal insyighalu bima yuqarribuni ilaika ya karim, dan aku mohon padamu ya Allah agar engkau memberikan taufik hidayah kepada kami, sehingga kami bisa menyibukkan waktu-waktu kami untuk terus mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Maka setelah seorang hamba itu mengucapkan doa ini, qala syaitan, setan berkata,
ayisna min nafsihi. Satu mengatakan ayisna min nafsihi. Kami putus asa dari diri manusia yang telah bertahun-tahun kami menggoda mereka agar melakukan dosa, agar masuk ke neraka bersama kami. Tetapi dengan doa-doa ini Allah ampuni dosa-dosa mereka. Wa yuwakkilullahu malakaini ayyuhrisahu tilkas sana. Dan selanjutnya setelah kita diampuni dosanya, Allah akan menyerahkan kepada dua malaikat untuk menjaga hamba tersebut di tahun yang akan datang. Inilah doa-doa dan keutamaannya yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh karenanya nanti kita baca doanya. Semoga dengan apa yang kita baca pada sore hari ini, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan ke depan Allah akan jaga kita dari segala dosa dan segala mara bahaya yang tidak kita inginkan. Baiklah, mari kita baca doa akhir dan awal tahun 1 Muharram 1944. Mari kita ikuti bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati ba'da jur'ati ala maksiatika fa inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha fima tardahu wa wa'adtani alaihi bis-sawabi fa as'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram an tataqabbalahu minni wala taqta' rajai minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang artinya, dan semoga rahmat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kami dan Tuhan kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Ya Allah, larangan apapun darimu yang telah kulakukan pada tahun ini, sedang aku tidak bertobat darinya, dan engkau tidak meridhoinya, dan tidak melupakannya, dan engkau bersikap penyantun kepadaku, padahal engkau berkuasa untuk menghukumku. Dan engkau telah menyeruku untuk bertaubat sesudah kami berani berbuat durhaka kepadamu, ya Allah. Maka sesungguhnya sekarang aku memohon ampunan kepada engkau. Engkaulah yang mengampuni aku. Dan hal-hal apapun yang engkau ridhoi yang telah kulakukan pada tahun ini dan telah engkau janjikan pahalanya kepadaku, maka aku mohon kepada engkau, ya Allah, wahai yang maha mulia, wahai yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, sudilah kiranya engkau menerimanya
dan janganlah engkau memutuskan harapanku kepadamu ya Allah. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan salamnya pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Itulah doa akhir tahun, dan sekarang kita baca doa awal tahunnya. Kita ikuti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Allahumma antal abadiyul qadim, antal abadiyul qadimu, al awwalu wa ala fadlikal azimi wa judikal muawwali, wa hadha amun jadidun qad aqbala nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi nafsi al ammarati bisu'i wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang artinya, ya Allah, Engkau yang maha kekal, Engkau maha terdahulu lagi maha awal, dan berkat kemurahan-Mu ya Allah yang besar serta karunia-Mu yang menjadi sumber semuanya terjadi, dan kini tahun baru telah tiba. Pada tahun ini aku mohon kepadamu agar terpelihara dari segala godaan setan, para pendukungnya dan bala tentaranya. Dan kami mohon agar dipelihara dari hawa nafsu kami yang selalu memerintahkan berbuat keburukan. Dan kami mohon Engkau ya Allah menjadikan diri kami disibukkan dari hal-hal yang mendekatkan diri kami kepada Engkau dengan sedekat-dekatnya. Wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, wahai Tuhan yang maha penyayang di antara penyayang, dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan salamnya kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Inilah doa yang dianjurkan oleh para ulama untuk dibaca di akhir dan awal tahun baru Hijriyah. Kata setan, ayisna, kami berputus asa dengan manusia karena sudah bertahun-tahun, setahun lamanya kami goda mereka untuk melakukan dosa. Mereka ridha Allah, tetapi pada kali ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ke depan Allah juga perintahkan kedua malaikatnya untuk menjaga orang tersebut sehingga kami tidak ada celah untuk mengganggu hamba-hambaku ini. Mudah-mudahan apa yang kita mohonkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, maaf mungkin malam ini kita akan membahas tentang keutamaan daripada bulan Muharram yang kita masuki pada hari ini, dan untuk kitab Sabil Najah insyaallah minggu depan ya. Sehingga dengan ingat kembali keutamaan bulan ini kita bisa mengisinya dengan berbagai macam kebaikan insyaallah. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan,
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma awwalal jumu'ati minal muharrami, barang siapa yang berpuasa di Jumat pertama dari bulan Muharram, berarti Jumat depan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dengan puasa di Jumat pertama, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shoma thalatha ayyamin, dan barang siapa yang berpuasa 3 hari minal muharrami, dari bulan Muharram, al khamis wal jumu'ah was sabti, itu puasa di hari Kamis, di hari Jumat dan di hari Sabtu, kataballahu lahu ibadata tis'umi'ati amin, Allah akan mencatat kepadanya yaitu pahala seperti ibadah 900 tahun. Jadi ini hadis dari sahabat Anas bin Malik, beliau dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa di Jumat pertama bulan Muharram, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang berpuasa 3 hari daripada bulan Muharram, yaitu dari patokannya hari Jumat. Jumat dihadiri dengan hari Kamis. Hari Kamis, Jumat, Sabtu. Maka Allah akan berikan pahala baginya seperti ibadah 900 tahun. Ibadatu tis'umi'ati amin, ibadah 900 tahun. Inilah pahala yang Allah berikan pada orang-orang yang berpuasa di 3 hari daripada bulan Muharram tersebut. Jadi nanti tanggal 9, 10, 11 kita puasa semuanya 3 hari, maka itulah pahalanya seperti ibadah 900 tahun. Iya, pokoknya gede semua. Kalau bisa kita lakukan, insya Allah semua pahala akan dihitung, akan diberikan balasannya oleh Allah sesuai dengan amal yang kita lakukan. Ya, selanjutnya bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Inilah bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena bulan mulia, maka para mufassir menjelaskan bahwasanya kebaikan-kebaikan di dalamnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, inna zulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran. Sesungguhnya kezaliman-kezaliman, kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan di bulan yang mulia ini adalah a'zamu khati'atan wa wizran, adalah kesalahan yang paling besar dan dosa yang paling besar. Minaz zulmi fima siwaha, dibanding kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan di selain bulan-bulan yang mulia ini. Jadi ini bulan mulia, maka kita harus lebih hati-hati lagi dan lebih semangat untuk mengisinya dengan aneka macam kebaikan. Oleh karenanya Allah SWT mengingatkan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum," maka janganlah kalian melakukan kezaliman-kezaliman di bulan-bulan yang mulia ini, termasuk di bulan Muharram. "Fala ta'sallahu fiha wa tuhillu fihinna ma haramallahu alaikum." Janganlah dengan mudah dan bangga melakukan kemaksiatan, kemungkaran, dan juga jangan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan sebaliknya jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bulan Muharram, bulan yang mulia, yang mana Allah perintah kita untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, dan hati-hati jangan sampai kita ini
melakukan dosa-dosa karena dilipat gandakan pahalanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian di bulan Muharram ini juga sumiya Asyura li'anna Allah akrama fi jama'atil anbiya. Disebut bulan Asyura atau hari-hari Asyura, hari-hari 10 pertama di bulan Muharram, ini namanya hari-hari Asyura. Li'anna Allah akrama fi jama'atan minal anbiya'i, karena di dalam hari Asyura ini Allah telah memuliakan beberapa daripada nabi-nabinya. Di antaranya adalah istofa Adam. Allah memilih Nabi Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia. Dan juga memilih sebagai manusia pertama dari sekian banyaknya manusia. Jadi disebut bulan Asyura karena Allah sudah memilih dari berbagai makhluknya, di antara milih Nabi Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar dan manusia pertama. Warafa Idris, dan diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wastawat safinatu Nuhin alal Judi, dan mendaratnya perahunya Nabi Nuh di atas bukit Judi yauma Asyura pada hari ke-10. Ba'da'an makasal ma'al ardi mi'ata wa khamsina yauman. Nah, setelah perahu Nabi Nuh itu terapung selama 150 hari di atas banjir besar, wa nazal ma'a fi arba'ina yauman, dan hujan terus-menerus turun selama 40 hari. Bilayaliha, dengan malamnya. Hujan siang malam turun terus selama 40 hari. Sehingga terjadi besar, banjir besar. Fakana ma'ul uyuni asfar wa ma'us sama'i ahmar. Sehingga mata air sumur itu menjadi kuning warnanya. Jadi mestinya jernih, bening malah menjadi kuning karena kena pengaruh banjir tersebut. Wa ma'us samai ahmar, dan juga air hujan pun menjadi merah, kaum muslimin. Wa antaqallahu safinata, dan Allah memberikan izin kepada perahu untuk faqalat la ilaha illallah ilahal awwalin wal akhirin anas safinatul lati man raqibani naja wa man takhallafa anni gharaqa. Jadi di bulan itu juga Allah memberikan izin kepada perahu sehingga perahu itu mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain kecuali Allah Subhanahu wa taala, ilahal awwalin wal akhirin, sebagai Tuhan yang maha awal dan maha akhir. Anas safinatul lati man raqibani naja, aku adalah perahu yang mana siapa yang naik ke dalam aku ini naja, maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anni ghariqa, dan barang siapa yang menyelisih kami, yang tidak mau naik, ghariqa, maka dia akan tenggelam. Jadi ini baru ada perahu diberikan izin untuk mengucapkan la ilaha illallah ilahal awwalin wal akhirin anas safinatul lati man raqibani naja wa man takhallafa anni ghariqa. Kami tidak ada Tuhan selain Allah sebagai Tuhan yang maha awal dan maha akhir, dan aku adalah perahu, siapa yang naik aku maka selamat, sebaliknya siapa yang tidak mau naik perahuku maka dia akan tenggelam. Wala yadkhiluni illa ahlul ikhlas, dan tidak akan pernah masuk ke perahu ini kecuali orang-orang yang memang dia ikhlas di dalam mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Karena ini Nabi Nuh setelah dakwah beratus-ratus tahun pada kaumnya tetap tidak mau menerima dakwahnya. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah SWT, sehingga Allah berikan hukuman kepada kaum Nabi Nuh berupa banjir besar. Fanada Nuhun ala sathid darihi. Kemudian Nabi Nuh pun menyeru dari atas lantai rumahnya. Ayatuhal wuhusyur ra'iyah,
wasiba'ud dhariyah wattuyurut ta'irah halummu lis-safinatil munjiyah. Kata Nabi Nuh, wahai hewan-hewan yang melata, wasiba'ud dharibah, dan hewan-hewan buas yang galak-galak, wattuyurut ta'irah, dan burung-burung yang sedang berterbang. Halummu, kemarilah lis-safinatil munjiyah, menuju kapal perahu yang akan menyelamatkan kalian semua. Akhirnya mereka pun berkumpul di perahunya Nabi Nuh alaihissalam, sehingga terjadilah banjir besar dan mereka yang ada di perahu Nabi Nuh dalam keadaan selamat semuanya. Alhamdulillah. Itu terjadi di tanggal 10 daripada bulan Muharram ini. Kemudian wattakhadha Ibrahim khalila yauma Asyura. Kemudian pada hari Asyura juga Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai khalila, kekasihnya. Nabi Ibrahim itu maksimal dalam dakwahnya, dalam perjuangannya, dalam pengorbanannya. Allah berikan gelar Ibrahim sebagai khalila, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu juga terjadi pada hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Wa ghafarallahu li Dawud yauma Asyura, dan Allah mengampuni Nabi Dawud juga pada hari Asyura. Wa raddallahu ala Sulaiman mulkahu fihi, dan Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman juga di hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian wa kashfad durri an Ayyubi, dan diangkatnya penyakit dari Nabi Ayyub sebagai ujian, dan ternyata beliau tetap sabar, ikhlas dari musibah. Allah angkat penyakitnya juga terjadi di bulan hari ke-10 bulan Muharram. Kharaja Yunus, dan juga keluarnya Nabi Yunus min batnil huti, dari perutnya ikan hut, ba'da arba'ina yauman, setelah 40 hari di dalam perut ikan. Juga keluar pada tanggal 10 bulan Muharram ini. Wajtama'a Yaqub bi Yusufu, dan bertemunya Nabi Yakub, ayahnya, bertemu dengan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi setelah bertahun-tahun berpisah, karena Nabi Yusuf itu di penjara oleh Raja Mesir, sehingga dalam waktu yang lama tidak bertemu, dan keduanya saling merasa kangen, rindu, ingin ketemu. Akhirnya Allah pertemukan juga di tanggal 10 bulan Muharram ini. Ba'da arba'ina sana, setelah 40 tahun berpisah, Allah pertemukan Nabi Yakub dan Yusuf di 10 hari bulan Muharram ini. Wakila ba'da thamanina sana, dan dikatakan setelah 80 tahun, bukan 40, tapi setelah 80 tahun. Wa wulida Isa, dan juga dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam juga di bulan Muharram tanggal 10. Wa rufnya ila samai, juga diangkat ke langit, juga terjadi pada hari Asyura tanggal 10. Wa tazawwajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Khadijah, dan juga hari terjadinya pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah juga terjadi di tanggal 10 Asyura. Wa khalaqallahu samawati wal arda wal qalama, dan Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi, dan juga menciptakan qalam, pena. Wa Adam wa Hawa, menciptakan Adam dan menciptakan Ibu Hawa. Kullu dzalika fi yaumi Asyura, semua itu terjadi di hari Asyura. Wa fi taqumus saah, dan juga di hari Asyura terjadilah kiamat. Wa qala Qurtubi inna taqumu yaumal Jum'ah, dan Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Fi akhir saat minhu, dari waktu terakhir dari hari Jumat, yaitu Jumat sore berarti ya, sudah terjadi hari kiamat. Inilah keterangan dari Imam Qurtubi yang menjelaskan tentang terjadi hari kiamat itu hari Jumat, yaitu di Jumat terakhir di hari itu maka terjadilah kiamat. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebut
hari Asyura karena di dalamnya Allah telah memilih dan menyelamatkan serta memberikan keutamaan pada para nabi, sehingga Allah sebut Asyura, hari ke-10, hari kemenangannya para nabi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang sebabnya disebut Asyura, maka selanjutnya ada anjuran berpuasa dari Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 9, 10, dan juga 11. Qadima Rasulullah SAW, telah datang Rasulullah SAW Al-Madinata, di kota Madinah. Jadi ketika Rasul sampai di kota Madinah, dari kota Mekah sampai di kota Madinah, fara'al Yahuda tasumu Asyura. Kemudian Nabi melihat orang-orang Yahudi. Mereka sedang berpuasa di hari Asyura. Tanggal 10, orang Yahudi berpuasa. Nah, setelah melihat, faqala ma hadza, Rasul bertanya, apa yang sedang kalian lakukan ini, wahai orang-orang Yahudi? Qalu hadza yaumus salih. Hadza yaumus salih ya Rasulullah. Mereka menjawab, ya Rasulullah, ini adalah hari yang baik, wahai Rasulullah. Hari di mana najallahu fihi Musa wa bani Israel. Hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel min aduwihim, dari musuh-musuhnya Nabi Musa dan juga Bani Israel. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, situ ada orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Nabi bertanya, apa yang kalian lakukan? Oh, kami sedang berpuasa ya Rasulullah di hari yang mulia, hari di mana Allah selamatkan Nabi kita, Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Fasamahu faqala, kemudian Nabi pun berpuasa. Qalu ya Rasulullah innahu yaman tu'adzimul yahuda wan nasara. Kemudian para sahabat mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah mengagungkan, memuliakan tentang hari itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya memberitahu Rasulullah, orang Yahudi dan Nasrani itu berpuasa mengagungkan nabi mereka. Nah, kemudian Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana amul muqbil insyaallah la asumana yaumat tasi'. Yang artinya, oh kalau begitu enggak apa-apa. Insyaallah tahun depan saya akan berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 untuk membedakan puasa saya dan puasa orang-orang Yahudi. Jadi kalau mereka aja berpuasa menghormati Nabi Musa, maka aku, kata Nabi, lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu adalah nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kalau umur panjang, aku akan berpuasa di hari ke-9 dan 10 untuk membedakan puasa kami dan puasa orang-orang Yahudi. Itulah janji Nabi. Tetapi falam ya'ti amal muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah tidak sampai ke tahun depan. Rasulullah wafat terlebih dahulu. Hanya Rasulullah telah berjanji, nanti tahun depan saya akan berpuasa di hari tanggal ke-9-nya. Sehingga dengan peristiwa ini para ulama mengatakan, walaupun Nabi baru janji akan berpuasa, baru niat akan berpuasa, tetap ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya puasa Asyura adalah untuk menghormati Nabi Musa dan kaumnya yang pada waktu itu dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, sehingga Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Nah, hari itulah Nabi Muhammad menghormati keselamatan Nabi Musa dan Bani Israel, bahkan dihormati juga oleh kaum Bani Israel.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita lanjutkan, kemudian bagaimana keutamaan bulan Muharram ini? Nabi mengatakan dalam hadisnya, man shoma maktubun fit Taurat, bahkan ini tertulis dalam kitab Taurat. Jadi kita Nabi Musa juga telah menulis tentang keutamaan bulan Asyura. Apa tulisannya? Maktubun fit Taurat, tertulis dalam kitab Taurat. Man shoma yauma Asyura, barang siapa yang puasa di hari ke-10, fa ka'annama shamad dahra kullah, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa. Dalam kitab Taurat disebutkan seperti itu. Siapa yang puasa Asyura tanggal 10, yakni ini kitabnya Nabi Musa ya. Syariatnya Nabi Musa, ya, tertulis siapa yang berpuasa Asyura, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa. Kemudian tertulis juga dalam kitab Taurat, waman masaha fi ala ra'si yatimin, barang siapa yang mengusap di dalam bulan Asyura ini kepalanya anak-anak yatim, diusap. Ya, ini bukan diusap doang, bukan. Artinya dia memberikan kepeduliannya kepada anak-anak yatim, maka a'tahullahu bikulli sya'ratin syajaratan fil jannah. Maka Allah akan memberikan setiap rambut anak yatim itu akan menjadi satu tanaman di surganya Allah Subhanahu wa taala, minal huliyyi, dari jenis perhiasan-perhiasan, wal hulal, dan aneka macam perhiasan juga, ma la ya'lamuhu illallahu ta'ala, yang mana tidak akan bisa melihat bentuk perhiasan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita punya peduli kepada anak-anak yatim, khususnya di bulan yang mulia, di bulan 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan Muharram yang ditulis dalam kitab Taurat tersebut. Bahkan selanjutnya dalam kitab Taurat juga disebutkan, wa man tasaddaqa fihi fa ka'annama lam yatruk sa'ilan ila atah. Yang artinya barang siapa yang bersedekah di 10 hari bulan Muharram ini, maka seolah-olah dia tidak pernah meninggalkan orang yang meminta-minta kecuali dia ngasih. Padahal dia nggak ngasih, tapi gara-gara dia itu bersedekah di bulan Muharram, di 10 hari bulan Muharram ini, maka pahalanya seperti orang memberikan sedekah kepada semua orang-orang yang meminta. Waman arsyada fi dhalan mala Allahu fi qalbahu nuran. Barang siapa yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sedang tersesat, maka mala Allahu qalbahu nuran, Allah akan memenuhi hati orang-orang yang memberikan petunjuk tersebut cahaya. Artinya siapa yang memberikan nasihat kepada orang-orang yang masih belum tahu petunjuk, belum tahu ilmu-ilmu agama, kemudian dia semata karena Allah SWT, maka Allah akan memberikan kepada hati orang-orang yang memberikan petunjuk tersebut itu cahaya-cahaya, yang dengan cahaya tersebut dia akan menjadi orang-orang yang semangat dalam melaksanakan ajaran agama. Jadi kalau hati sudah berikan cahaya, dia akan mudah, akan ringan melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan akan mudah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang sudah dipenuhi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memberikan nasihat atau memberikan petunjuk pada orang-orang yang sedang tersesat. Waman kadzuma fi ghaidhan, dalam kitab Taurat juga tertulis, waman kadzuma fi ghaidhan, barang siapa yang menahan marah pada bulan Asyura ini, jadi mestinya dia marah, tapi dia kendalikan, dia tahan dengan ikhlas untuk menahan marahnya semata-mata karena Allah,
kataballahu minar radin, Allah akan mencatat orang tersebut termasuk orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Minar radin, orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia senang kepada Allah, Allah pun senang kepada orang tersebut. Inilah orang-orang yang menahan marah di bulan Asyura, di hari Asyura, maka Allah akan tetapkan dia sebagai orang-orang yang ridha, dia cinta pada Allah, Allah pun cinta kepada orang tersebut. Alhamdulillah. Selanjutnya dalam kitab Taurat juga disebutkan, waman akrama fi miskinan, barang siapa yang memuliakan orang-orang miskin di tanggal 10 Muharram ini, akramahullah yawma yudha'u fi qabri. Barang siapa yang memuliakan orang miskin, orang fakir dan miskin di 10 hari pertama bulan Muharram ini, maka Allah akan memuliakan orang tersebut saat dia diletakkan di kuburannya. Jadi kalau muliakan terus dia meninggal dunia, Allah akan muliakan orang tersebut saat dimasukkan dalam kuburnya. Nah, kalau sudah dimuliakan oleh Allah, maka dia akan selamat di kuburnya. Selamat di kuburnya, dia akan selamat di akhiratnya. Itulah keutamaan orang-orang yang memuliakan kepada orang fakir miskin di hari Asyura, hari 10 dari bulan Muharram ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man wassa ala iyalihi wa ahli, dan barang siapa yang memberikan tambahan biaya kepada keluarganya, kepada kerabatnya, yauma Asyura, pada hari Asyura, jadi yang mestinya biasanya cuma 100.000 dia tambahin nih, di Asyura dia tambahin nih biaya keluarga jadi 200 atau 150.000, maka wassa'allahu alaihi sanatahu, maka Allah akan luaskan orang tersebut tahun-tahun itu juga, Allah akan luaskan rizkinya pada tahun itu juga. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Itu tertulis dalam kitab Taurat seperti itu. Kemudian masih ada lagi anjuran dari Nabi, wa anhu, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla yauma Asyura, barang siapa yang melaksanakan salat di hari Asyura. Jadi salat nih ya, salat di hari Asyura 4 rakaatin, 4 rakaat. Satu salam 4 rakaat. Yukra'u fi kulli rakaatin, setiap rakaat dia akan membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad 11 marratan, dan setelah Fatihah dia membaca Al-Ikhlas 11 kali. Ghafarallahu lahu dzunuba 50 aman, maka Allah akan mengampuni orang tersebut dosa selama 50 tahun. Jadi salat 4 rakaat di hari Asyura. Nah, setiap rakaatnya dia baca Fatihah. Setelah Fatihah dia tambah baca Al-Ikhlas 11 kali. Selama 4 rakaat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama dosa 50 tahun. 50 aman, dosa selama 50 tahun. Tentu ini dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Melakukan maksiat, meremehkan perintah-perintahnya, mungkin meninggalkan kewajiban-kewajibannya dengan puasa, dengan salat 4 rakaat di 10 hari pertama ini, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tetapi kalau memang itu adalah perkara yang wajib, misalkan salat 5 waktu dia tinggal, ya ampuni atas dosanya, tapi tetap dia harus memenuhi hutangnya pada Allah SWT. Yang tadinya dia meninggalkan salat, maka harus diganti. Karena menurut Imam Syafi'i bahwa saya meninggalkan kewajiban adalah hutang. Khususnya salat ditinggalkan, ini merupakan hutang dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi hutangnya. Jadi orang-orang yang makin
banyak meninggalkan salat, sebenarnya dia menumpuk hutang pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di tanggal 10 Muharram ini dia salat 4 rakaat diampuni, cuma tetap ia harus membayar salat yang ditinggalkan selama bertahun-tahun. Kapan membayarnya? Setiap kali orang itu salat duhur misalkan, dia harus salat duhur. Salat asar dia salat asar. Seterusnya terus sampai terpenuhi hutangnya kepada Allah, maka dia akan dimaafkan. Seluruh dosa-dosanya termasuk dosa-dosa yang besar akan dimaafkan oleh Allah SWT karena dia ada usaha untuk membayar hutang-hutangnya. Oleh karenanya jangan sekali-kali kita ini khususnya meninggalkan salat, apalagi udah nggak pernah salat, ini berat urusannya. Karena dia orang Islam. Kemudian wa man ihtasala fihi lam yamrutil kasanah illa maradul maut. Artinya barang siapa yang mandi di hari Asyura tersebut, maka Allah akan jaga dia dari penyakit-penyakit tahun itu juga. Allah akan jaga, tapi kalau dia ceroboh tetap juga kena. Ya, jadi Allah akan jaga, selama orang itu menjaga, Allah akan jaga dari penyakit-penyakit pada tahun itu juga. Wa manik tahala fi lam yarmud tilkas sanah. Barang siapa yang memakai celak pada hari 10 Asyura ini, dia pakai celak dengan niat sunnah pada Nabi Muhammad SAW, maka lam yarmud tilkas sanah, maka orang tersebut di tahun itu tidak akan dijaga dari penyakit-penyakit mata. Inilah beberapa keutamaan yang ada di 10 hari bulan Asyura. Oleh karenanya di hari itu kita disuruh untuk berpuasa, dan Nabi pun tidak pernah meninggalkan puasa Asyura. Terus ia berpuasa setiap tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Nah, Nabi puasa 10 tanggal 10-nya, tetapi Nabi punya rencana tahun depan tanggal 9 aku akan berpuasa, tetapi Allah tidak sampaikan umurnya, sehingga para ulama mengatakan walaupun ini baru niat, tetap ini adalah sunnah untuk dilakukan oleh umatnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja pelajaran tentang hikmah daripada bulan Muharram. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Nah. 10 hari selama bulan Muharram itu pas yang utama itu dilakukan amal dan sholat 4 rakaat dengan membaca Fatihah dan Al-Ikhlas 11 kali. Itu di tanggal 10-nya atau antara tanggal 1 dan 10? Iya, khususnya di tanggal 10-nya. Iya, fi yaumi Asyura, pada hari Asyura, hari ke-10. Waktunya pada hari itu juga, Nah, hari itu juga. Hari itu juga, berarti dari kapan? Dari habis salat subuh. Sepanjang hari itu juga, atau mungkin malamnya juga nggak apa-apa. Sampai yaum Asyura, hari Asyura itu ya dari maghrib sampai asar, sampai maghrib kedua itulah hari-hari Asyura. Jadi itu waktu salatnya di situ. Cukup? Ya, kalau cukup kita baca doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.